Nora minta uang, bukan saya minta uang. Shirley, Lengkap pikir nyala saya video. ah. Kau sembarangan Ya, ini. ya Lengkap udah ya Mak, cerita kau cepatlah. Kau naik sini nggak ada kau siapkan itu semua. Kau pikir hanya modal congor di sini? Islam itu tidak bisa ditipu-tipu dengan congormu. Cepat 1 Korintus 3 nomor 13 sampai 15. Kau pikir Islam bisa ditipu-tipu dengan congormu? Saya bilang dari 100% cuma 5% yang dipercaya, itu pun orang dongok yang dengarkan kau. 1 Korintus tambah apa itu, bukan mawar itu bilang lah mau membangun apologet juga kami. Apologet apa? Apologet Kristen. Apologet kebodohan kalau kau. menjadi menjadi Nanti apologet ditilep uangnya kayak si Edis. Ya kan ditilep uangnya kayak si Edis. Rumah apologet. 13 sampai 15. Oke, Apologet kebodohan kalau kau bangun. Kau bayangkanlah sempat ada yang sekolah sama kau. sekali Cepat. kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan pasnya, Ya sampai 15. jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sampai di situ aja. Ya, itulah. Itu nanti kita korelasikan di Yesaya 66 nomor 15. Orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan, dia akan ditampakkan di nyala api. Coba Yesaya 66 nomor 15. 17. Yang menjadi pekerjaan Tuhan ini apa-apa saja yang termasuk pekerjaan Tuhan ini menurut kakak? Ya pekerjaan Tuhan, janganlah kau coba kau baca aja. Yang bukan melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, bukan orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapaknya. Nah, coba kau buka Yesaya 66. Ya sayang, 66. lebih baguslah komputer ini kebuka dulu lebih cepat dia. Banyak kali gaya kau. Kalau kitab ini lama dia, pelan-pelan. Buka lah, tadi juga ada dengan Kristen diskusi, giliran dibuka dari komputer mereka nggak percaya Alkitab Sabda. Apa itu Sabda? Apa itu Sabda? Keong, nampak kali lah kau tidak pernah membaca Bible kau di dalam internet. Lengkapnya sih ini kan samanya itu, asal kitab lai dia apa, terjemahan lai. Lah udah coba baca. Daripada naik kita. Yesaya mulai dari 15 baca. Yesaya berapa? 66 torek, kau kalau punya uang kau beli cotton bud lah. 6 ayat Astagfirullah, 15. 15 sampai 16. 17 juga. Oh. Hmm. Dapat. Nah, baca kok kuat. Orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Larangan Tuhan seperti apa? Coba kau baca. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya. Sebab Tuhan akan menghukum segala orang yang hidup dengan api dan dengan padangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengutuskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, kau makan babi tidak? Itu kan Yesus belum hadir. Makan babi tidak, jawab. Iya. Yesus Kau makan belum babi? hadir. Kau makan babi? Belum lahir. Kau makan babi? Iya, iya. Kau akan dilenyapkan
Selesai kau. Kristen penghuni neraka karena makan babi dan akan dilenyapkan. Selesai, apa lagi? Itu firman Tuhan. Kau pikir firman odong-odong? Hayo. Hayo, yang mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Pada mulanya adalah Theos. Theos itu siapa? Dewa. Salah. Loh. Salah pula katanya. Intinya kau makan babi, siap-siap kau masuk neraka. Kau makan babi? Iya, udah selesai. Clear. Del. Selesai. Apakah Kristen makan babi? Tadi udah aku bilang itu Yesus di kitab Apakah Perjanjian. Kristen makan babi? Jawab koi. Apakah mayoritas Kristen makan babi? Tidak setiap hari, kadang-kadang. Saya tidak tanya kau setiap hari, mau waktu kau sekali setahun. Intinya, apakah Kristen makan babi? Kadang-kadang. Apakah Kristen makan babi? Mahal babi itu, Kak. Saya tidak tanya murah atau mahal. Kau jawab, apakah Kristen makan babi? Ya kadang-kadang, bukan setiap hari. Saya tidak tanya kapan-kapan kau makan. Mau kau tiap hari, mau sekali setahun, itu urusan kau. Ya, saya tidak tanya juga harganya berapa. Tidak penting sama aku. Yang saya tanya, apakah Kristen mayoritas makan babi? Sebagian. Apakah makan babi? Sebagian. Terus apa kata firman Tuhan orang-orang yang makan babi? Apa katanya? Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Selamat datang di neraka. Welcome to the hell. Cocok kalau kalau ada yang bisa buat gaming, bukan welcome apa kalau main game itu welcome to apa welcome to Mobile Legend. Ini welcome to the hell, Kristen. Double kill. Welcome to the hell for Kristen. Why you eat pig? Terus kenapa kau mentahirkan dirimu di taman-taman dewa? Kau menjadikan ilah-ilah lain selain daripada Tuhannya Musa? Double kill. Game over. Oke, coba perhatikan dulu. Coba lihat dulu kitab Markus 7 ayat 15. Bacakan. Markus 7 bacakan. Udah game over Kristen. Masuk neraka. 7 ayat 15. Coba buka dulu. Baca. Kau baca Markus 7. Markus 7 ya. Ya. Markus 7 ayat 15. Iya. Berbunyi 15. seperti ini. Berbunyi Iya. seperti ini. Iya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak Iya. dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oke, Bagaimana sudah? dengan ayat ini? Oke, kamu makanya kalian bilang sama kami, Nora, kalau baca kitab jangan dicomot-comot dong. Kau baca perikopnya, perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Dengarkan. Sedikit Kak Nora, Oke. kita bicara sejarah ya. Pada zaman Makabe, ya, pada zaman Makabe itu orang-orang Yahudi dipaksa makan babi oleh raja dari Yunani. Kalau tidak salah nama rajanya itu Antiochus IV Epiphanes. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini dipaksa makan babi ini Buka oleh kamera. penjahat. Lah kalau Yesus juga membolehkan makan babi terhadap orang-orang
Yahudi dan muridnya, apa bedanya Yesus dengan penjahat nih? Dengan raja Antiochus ya, betul, Antiochus dari Yunani itu. Apa bedanya, Bang? Kalau Tuhan, ya kan, menghendaki manusia itu jangan makan babi, pasti setan, iblis pasti menyuruh orang makan babi, bahkan mau maksa orang supaya makan babi itu. Seperti yang dikerjakan oleh Raja Antiochus. Masa Anda mau menyamakan Antiochus dengan Yesus? Sama-sama membolehkan makan babi? Gimana sih, Bang? Dia baca kau baca di data 15 ya, Markus. Iko buka, kau punya kamera atau saya turunkan? Saya hitung sampai Ini 3. kalau orang Katolik tahu ya, karena di kitab Katolik itu ada kitab Makabe 1, Makabe 2 itu. Ya. Itu bisa dibaca di Makabe 1 dari ayat 50 itu. Orang-orang Yahudi itu dipaksa makan babi, kalau nggak makan babi dibunuh. Yang ketahuan baca Taurat dibunuh, Taurat dibakar habis. Itu terjadi pada waktu 2 Masehi, 2 sebelum Masehi, 200 sebelum Masehi lah. Tuh. Terjadi Buka itu, Bang. kameramu, Koi. Kau dengarkan. Kau dengarkan. Yang kau baca, ulang sekali lagi kau baca firman. Kau baca itu tulisan. Kita sekali lagi. Cepat. Markus 7 nomor 15. Kau baca lagi. Dengarkan ya. Ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Bukan yang kau baca tadi. Mana yang kau baca? 15. Lalu ayat yang 14, ku coba dulu baca dulu juga ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Ingat itu Kak Tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Contoh kita itu Dia kau kasih contoh. Diam. Muncung diam. Saya baca ya. Makanya jangan kau potong-potong ayat. Kalau kau pakai baju, pasti kau mau seluruhnya. Tidak mungkin kau pakai baju dadamu kelihatan. Kau baca, kau dengar ya. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Bukan makanannya, bukan yang dibilang itu semuanya jadi halal. Baru kau bilang itu bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskanmu. Mereka makan dengan tangan najis. Yaitu maksudnya apa? Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab, kau berdengar baik-baik ayat 3-nya. Jangan kau lihat saya, kau lihat kau punya itu. Kau punya komputer tuh. Kau jangan lihat saya, mata kau jangan perlu mandang saya. Kau percuma pakai kacamata kau. Kau baca nomor 3. Sebab, baca nomor 3 cepat. nomor 3 pasal 7. Iya, kau baca. Sebab apa? Karena mereka dikatakan makan dengan tangan najis. Sebab, baca. Dengarkan, sebab orang-orang jangan terburu-buru Kak kita pelan-pelan dulu menyimaknya kalau mau kau menjadi orang Kristen. Sebab Babamu saya mau jadi orang Kristen masuk neraka, gigi kau kiper. Cepat kau baca. Kau mau jadi orang Kristen najis. Cepat. Enaknya orang Kristen. Nah, itu mana ini? Udah cepat baca. Berjumpa dengan Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Lanjutnya. Dan kalaupun Kalau pulang kacamata kau min berapa kacamata kau? Kelamaan itu kan orang gini aja lah Bang, gini aja. Misalnya gini kan, anakmu itu mau makan itu nggak cuci tangan. Lalu udah nggak usah cuci tangan, makan aja nggak apa-apa. Tiba-tiba anakmu makan cacing gitu, boleh Bang? Contoh tai ada di tangan ya, tai ada di tangan. Hah? Boleh nggak Bang? Tiba-tiba anakmu gara-gara ucapan Anda tidak apa-apa nggak cuci tangan gitu kan. Jadi setiap yang masuk itu dipahami boleh dimakan, boleh makan cacing gitu.
Ya kalau memang bersihnya tangannya kan boleh makan. Enggak, boleh nggak makan cacing? Boleh nggak makan cacing? Makanya Pak D, dia tuh harus dibaca tuh sampai 4. Dan kalau Oh, pulang ini- dari pasar, ya. dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Artinya kalau mereka dari luar, kalau menyentuh makanan tanpa dibasuh tangannya, itu makanan itu dikatakan najis. Karena tidak dibasuh tangannya. Itu adat istiadatnya. Itu gawat, Bang. Kalau dipahami seperti itu, Bang. Ya, bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang keluar dan dibuang ke jamban itu yang najis. Ini kalau dipahami serampangan bahaya. Nanti nenekmu pun bisa kau makan itu, karena masuk mulut nggak najis dia kan. Tai pun juga. Ngeri kan? Nah, sekarang gini, Bang. Setelah sedikit, Bang, pertanyaan saya. Setelah Yesus ngomong seperti itu, apakah para murid Yesus jadi rakus makan babi, Bang? Nah, Sebenarnya nggak rakus karena nggak udah aku bilang tadi ya harga babi itu mahal dong. Oh, bukan masalah itu. Apakah mereka doyan babi? Nggak mungkin setiap kali kita makan babi. Mungkin Padahal kan tadi saya udah bawa ayat tadi itu kan. ya. Kisah para Rasul 10 ayat 10 itu. Bahkan Petrus sendiri ngomong apa? Oh tidak Tuhan. Aku tidak pernah menajiskan diriku dengan makanan-makanan yang kau najiskan. Artinya apa di situ? Para murid memahami bahwa ketika Yesus itu berbicara tentang cuci tangan itu, memahami mereka bukan berarti makanan itu semua halal. Tidak. Hanya Kristen yang memahami seperti itu. Kalaulah pemahaman para murid itu seperti halnya pemahaman Kristen, pasti Petrus sudah makan babi itu. Udah pasti itu. Tapi Petrus nggak makan babi. Coba di Kisah Para Rasul 10 ayat 10 Kak Nora. Coba dibaca Kak Nora. dia cocok langsung di ulti. Triple kill. Game over. Kiss. Kelihatan Rasul Apa? dengarkan. Bentar, Diam dulu, bentar, biar dibaca dulu Kak. Bentar. Penglihatan Rasul Petrus ini dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 15 ini, Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan agar tidak lagi menyebut suatu binatang yang dahulu haram sebagai binatang yang najis atau haram. Itu keterangannya. Sekarang pernyataan Petrus lah yang dibaca. Jangan keterangan orang. Coba kau baca Kak Nora. KPR 10 nomor 10. Ya. Oke. Kau dengarkan baik-baik. Kau buka dari situ juga kau. Jangan kau percuma pakai kacamata kau. Mata kau juling. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Nah, Kedengaran. itu dia. Berarti Petrus itu pemahamannya terhadap ucapan Yesus ya yang mengatakan bukan setiap yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dan dibuang ke jamban itu yang najis. Pemahamannya beda dengan orang Kristen. Orang Kristen memahami perkataan Yesus itu menjadikan babi halal, sementara Petrus tidak memahami seperti itu. Terbukti Petrus berkata, "Aku tidak pernah menajiskan diriku dengan binatang-binatang yang haram." Kan gitu tuh, betul nggak Kak Nora tuh? Iya. Kenapa Anda beda sama Petrus pemahamannya? Ya, biar aku bacakan sekali lagi dulu, biar apa? Biar jelas. Kalian merasa. bacalah. 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Apakah ini dalam mimpi atau apa ini? Penglihatan. Dalam mimpi ya, penglihatannya. Ya. Daripada ayat 11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar
yang dibergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke atas tanah, yaitu bagaikan poster kan, bagaikan poster. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengarannya pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Kenapa kita berlawanan? Kan itu permintaannya. Apa yang Di mana Tuhan itu menghalalkan babi Halal sehingga menjadi boleh haram. dimakan? Yang mana? Ke dalam mimpinya, makanlah Petrus yang berkaki Iya, 4 tapi tadi. Petrus nggak mau. Nggak mau, dia tidak mau pernah, yang artinya memakan yang tidak, yang haram kan, tidak mau Iya. dia dalam Nggak mau. penglihatannya. Iya. Tetapi kalau memang halal bagi Tuhan, yang artinya yang tadi ya dia sah-sah saja, tidak haram itu kan, itu yang Nah, sekarang di mana Tuhan menghalalkan babi? ya. Ya, jadi udah Nggak pernah Tuhan menghalalkan babi, nggak pernah. Allah sendiri Jadi di yang situ tadi kan berbicara penglihatannya. apa? Di situ dikatakan ya, jangan menyatakan haram yang dihalalkan oleh Tuhan. Nah, sekarang di mana ada babi halal sehingga boleh dimakan, kan begitu, Bang? Berkaki 4 tadi, haram tadi kan udah nyatakan di situ. Kalau udah halal bagi Tuhan, ya memang Nggak ada. Tuhan menghalalkan babi, nggak ada, Bang. Yang jadi masalah itu nggak ada babi Tuhan menghalalkan babi, menghalalkan anjing, ya kan nggak ada. dalam Jadi gini, penglihatannya Bang. kan itu haram katanya kan. Itu gini loh, Bang. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat yang menjumpai Petrus ini sebenarnya bukan Tuhan itu. Iya. Karena menurut Yesus sendiri, suara Tuhan tidak bisa dilihat, Didengar. tidak bisa didengar. Nah ini kok ada suara yang ngaku Tuhan gitu loh. Berarti ini iblis yang ingin mencobai Petrus supaya makan binatang-binatang haram. Tapi Petrus imannya kuat itu. Tidak mau dia, imannya kuat, nggak makan babi dia, nggak mau. Ya, jangan heran apakah iblis bisa ngaku Tuhan? Bisa. Kenapa tidak? Bukankah di dalam kitab Anda dikatakan malaikat iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang? Jadi itu adalah iblis yang ingin mencobai Petrus sebenarnya itu. Ya. Itu. Tapi Petrus imannya kuat. Nggak mau dia makan binatang-binatang haram itu, nggak mau dia. Tidak seperti Bahkan kau dia kok. mengatakan, "Oh tidak, aku tidak pernah memakan binatang-binatang yang menjijikkan." Nah, itu dia. Nah, tidak Ada. seperti kau. Jadi dari Petrus ini, dari perkataan Petrus ini membuktikan bahwa ucapan Yesus ketika diundang makan oleh orang-orang Farisi itu yang tidak cuci tangan itu bukan untuk melegalkan babi, tidak. Kalau itu tujuannya untuk melegalkan binatang-binatang yang di perjanjian lama itu diharamkan jadi halal, maka Petrus tidak akan ngomong seperti itu. Gitu, Kak Nora. Lagian begini Pak D, ya. Salah satu Kristen, ini Kristen kita katakan ya, yang masih mengikuti sedikit ajaran orang Yahudi adalah Advent. Bahkan Advent pun tidak mau makan babi karena mereka tahu itu haram. Dan mereka menguduskan hari Sabat. Ya kan, betul kan Pak D? Betul. Salah satunya Denom Advent ini tahu. Kenapa? Coba tanya Advent. Kenapa kalian nggak makan babi? Ya karena memang tertulis di dalam 10 di dalam imamat itu diharamkan. Jadi Denom Kristen ini salah satunya ada yang mengharamkan makan babi. Kau kenapa makan babi? Ya, tadi udah Yesus pun udah berkata, apa yang keluar dari mulutmu. Kak, masa Saya kita sudah baca berpercaya? tadi ini konteks Pasti ulang najis. lagi. Itu konteks najis yang dimana tangan kalau tidak dibasuh, menurut adat istiadat orang Farisi dengan Yahudi, itu makanan dikatakan najis.
Pahamilah. Kau tadi udah baca loh, Koi. Jangan kau tuh botol kali kau. Jangan kau terlalu banyak makan babi. Bukan botol. Ah, Kan udah dibantah oleh Petrus sebenarnya ya itu, Bang. Kalau memang Yesus itu menghalalkan babi dengan perkataannya itu, maka tentulah Petrus sudah makan babi. Tapi faktanya di Kisah Para Rasul itu tetap saja Petrus nggak makan babi. Dan tidak ada satu murid Yesus pun yang pernah makan babi. Nggak pernah. Mereka orang Yahudi tulen, Bang. Nggak pernah itu. Jadi Kristen ini yang salah sangka. Makanya tadi saya katakan kalau ini pemahamannya seperti itu, maka nenekmu bisa pun kau makan, kecoa bisa kau makan, karena yang masuk ke mulut tidak najis. Kan gitu jadinya, bahaya lah, Bang. Yang pentingnya kaki meja pun seharusnya bisa dimakan. Untung kaki meja itu keras. Ya kan? Untung keras itu. Kalau lunak pun bisa dimakan itu kalau begitu. tai lunak. Pak D. Kenapa kau nggak makan? Itu bibir kau kok kayak gitu kau. Kau memang masuk neraka kau nanti. Dilenyapkan kau dengan pedang Tuhan. Lateung tah. Kenapa kau makan babi kau? Nggak ada tobat-tobatnya kau. Kalau itu adalah penghakiman nantinya masuk surga atau tidak itu kembali Udah tahu sama kau udah selesai game over sama kau. bukan ranah kita yang menjadi tugas kita itu. Yang Anak artinya kita. Kalau jawabanmu seperti itu, Bang, itu kembali kedaulatan daripada Oke. Tuhan Allah itu. kalau Seperti itu. jawabanmu seperti itu, berarti kau tidak percaya dengan kitab suci Anda. Kitab suci Anda itu sudah memberitahu, Bang, bagaimana orang ini nanti akhirnya surga, bagaimana orang ini akhirnya neraka. Kitab suci Anda sudah memberitahu kenapa Anda harus menunggu hari penghakiman. Bukankah Yesus sudah ngomong, ya kan? Menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, contohnya makan babi, itu tidak bisa menduduki kerajaan surga. Matius 5 ayat ke-19, 18. Mencuri itu apakah itu termasuk ke hukum Taurat? Jangan mencuri. Ya hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Itu termasuk itu. Jangan dulu perpanjang bangku. Jangan mencuri. Apakah ini sering abang lakukan yang artinya abang laksanakan ini tidak boleh mencuri gitu? Ya iya, mencuri itu di Islam termasuk hukum yang dosa besar, tidak boleh. Ya bagaimana dengan orang-orang yang korupsi bangku? Itu Ya kan itu masuk mencuri. neraka dia kalau nggak taubat. Kenapa, Bang? Ya kalau di dalam keluarga pun kata korupsi ini ada juga yang artinya di dalam keluarga, bukan hanya bagi negara yang ada Apapun korupsi. itu mau terjadi di negara, mau terjadi di keluarga, ya tetap aja tidak boleh. Makanya ada hadis Nabi mengatakan si antara yang menyuap, yang disuap masuk neraka dua-duanya. Jelas kalau di Islam itu. Jadi itu tadi, Bang, saya kembalikan lagi kepada pernyataan Yesus bahwa barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, satu titik aja, Bang, kau lenyapkan. Makanya kau baca di dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat 4 itu kan. Yesus itu berpesan kepada para muridnya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Kamu ikuti semua yang diajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Nah, kalau mengajarkan tanpa menjalankan saja tidak bisa masuk surga menurut Yesus. Karena di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu, orang Kristen itu, lebih parah daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat, walaupun tidak menjalankan, masih mengajarkan hukum-hukum Taurat. Orang Kristen justru mengatakan apa? Hukum Taurat tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus. Hukum Taurat itu sampah. Kenapa Mungkin lebih parah kehidupannya itu.
Kenapa abang ajak saya ke hukum Taurat? Padahal Yesus sudah